Shalom saudaraku semua, salam sehat dan selalu semangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan terus rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho akan menyampaikan renungan dengan judul Tenanglah Hai jiwaku. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang kekal dan penuh kasih, Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk kami merenungkan firman-Mu yang kudus. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima bimbingan dan kebenaran yang Engkau sampaikan melalui renungan ini. Singkirkanlah segala pikiran dan gangguan yang dapat menghalangi kami untuk fokus pada hadirat-Mu. Buka telinga hati kami Tuhan, agar dapat menangkap pesan firman-Mu dengan jelas dan mendalam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasa hidup Anda tidak merasa tenang? Pikiran diliputi kekhawatiran, hati dibebani rasa cemas, dan jiwa dilanda kegelisahan. Jika iya, Anda tidak sendirian, saudaraku. Banyak orang di dunia ini mengalami hal yang sama. Ada banyak sumber ketidaktenangan dalam hidup manusia di dunia ini. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Yang pertama, ketakutan akan masa depan. Kekhawatiran tentang pekerjaan, tentang kondisi keuangan, soal kesehatannya, dan hubungan yang dapat membuat kita menjadi gelisah. Yang kedua, tekanan hidup. Beban kerja, tanggung jawab keluarga, dan tuntutan sosial dapat membuat kita menjadi stres dan tertekan. Yang ketiga, trauma masa lalu. Pengalaman buruk di masa lalu dapat meninggalkan luka emosional yang membuat kita sulit untuk merasa tenang. Yang keempat, ketidakpastian dalam arah hidup ini. Keraguan tentang tujuan hidup, akan makna hidup, dan masa depan dapat menimbulkan rasa cemas dan kita menjadi gelisah ketika memikirkan itu semuanya. Saudaraku, firman Tuhan memahami bahwa manusia mengalami berbagai macam emosi, termasuk kecemasan dan kegelisahan. Dalam Mazmur pasal 4 ayat 8, Daud berkata, "Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman." Saudaraku, ayat ini merupakan pernyataan iman Daud yang luar biasa. Di tengah berbagai situasi yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan yang dialami Daud saat itu, Daud menemukan ketenangan dan kedamaian dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Daud menulis Mazmur ini saat dia mengalami tekanan yang luar biasa dan juga serangan dari orang-orang yang ingin mencelakakannya. Namun dia tidak membiarkan rasa takut itu menguasainya, mengintimidasi dia. Daud memilih untuk fokus kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan memeliharanya, Tuhan akan menjaganya. Daud menemukan ketenangan dan kedamaian bukan karena situasi di sekitarnya sedang baik-baik saja, tetapi karena Daud menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dia percaya akan perlindungan Tuhan. Daud percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali atas hidupnya dan bahwa Tuhan akan melindunginya dari bahaya.
Ayat ini menunjukkan kepercayaan Daud yang luar biasa kepada Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan akan membiarkan dia diam dengan aman. Kata diam di sini bukan berarti sesuatu hal yang pasif, saudaraku, tetapi berarti hidup dalam ketenangan, hidup dalam kedamaian di tengah situasi yang sulit sekalipun. Karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, salah satu hal yang bisa membuat hidup kita merasa tenang adalah jika kita bisa mensyukuri untuk apa yang telah kita peroleh dan kita miliki. Maka hidup kita akan lebih tenang karena kita senantiasa mensyukuri atas apa yang kita punyai. Orang bijak memberikan tips, endapkan emosi ke level terendah jika ingin mendapatkan ketenangan hati, agar kita bisa melihat setiap permasalahan dengan lebih jernih. Saudaraku, kita perlu hidup secara seimbang. Kadang kita bergembira ria, tapi kadang kita juga butuh untuk menikmati suasana yang tenang, supaya hati dan pikiran kita menjadi lebih jernih, lebih bening. Saudaraku, seringkali kita sedang menghadapi masalah yang cukup berat, maka reaksi yang muncul dalam diri kita menjadi panik, kita menjadi gelisah, kita menjadi kalut, menjadi kacau, menjadi stres, menjadi cemas, dan bahkan kita mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Kemudian kita berusaha sekuat tenaga agar segera bisa terlepas dari masalah yang sedang membelenggu. Mari kita baca Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini merupakan ayat yang singkat namun penuh makna. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal penting. Kata diamlah dalam ayat ini bukan berarti seperti yang saya katakan tadi, diam dalam kepasipan atau tidak melakukan apa-apa, berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Bukan itu yang dimaksud diam. Diamlah di sini merujuk pada sikap hati yang tenang dan penuh hormat di hadapan Tuhan. Ketika kita menenangkan hati dan pikiran kita di dalam hadirat Tuhan, kita dapat lebih fokus lagi kepada Tuhan dan mendengarkan suaranya lebih jelas lagi melalui firman Tuhan yang kita dengarkan. Frasa ketahuilah bahwa akulah Allah dalam ayat yang kita baca ini mengingatkan kita tentang keagungan dan juga tentang kekuasaan Tuhan. Tuhan adalah pencipta alam semesta dan penguasa atas segala sesuatu. Saudaraku, memahami hal ini dapat memberikan rasa aman dan rasa damai di tengah situasi yang penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian di dunia ini. Ketika kita merasa cemas atau merasa khawatir, maka ayat ini akan mendorong kita untuk menyerahkan semua beban kita kepada Tuhan, semua kecemasan dan kekhawatiran Tuhan, kekhawatiran kita serahkan dalam hadirat Tuhan. Dia adalah tempat berlindung yang aman dan yang kuat buat kita, manusia yang lemah ini. Dengan mempercayai Tuhan, maka kita dapat mengalami ketenangan dan kedamaian yang sesungguhnya. Ingatlah saudaraku, tenang itu mencerminkan suatu kemantapan hati dan keyakinan bahwa Tuhan pasti sanggup melakukan segala perkara yang baik bagi kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini.
Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur, merenungkan firman-Mu yang indah. Ya Bapa, kami akui bahwa hidup ini penuh dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Seringkali kami dilanda kekhawatiran, menjadi takut, dan juga menjadi ragu-ragu. Pikiran kami diliputi oleh berbagai masalah, dan jiwa kami merasa gelisah, dan kami menjadi tidak tenang. Namun dalam renungan ini, Engkau mengingatkan kami untuk kembali tenang dan menemukan kedamaian di dalam Engkau. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau telah berbuat baik kepada kami dan bahwa kasih dan kesetiaan-Mu itu kekal selamanya. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak terhingga. Engkau telah mengutus anak-Mu, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kami. Engkau telah memberikan Roh Kudus yang tinggal di dalam kami dan memberikan kedamaian yang melampaui akal budi. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini. Dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku, Shalom, Tuhan memberkati.